Ijazah Jokowi palsu, dibuat di pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakan sendiri yang bernama Kanang. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power sekarang. Kejar ya. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini benar-benar militer, nggak banyak cakap, eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomong apa juga bingung sekarang. Ya, kita tunggu tanggal 13. Kita siapkan pasukan saja. Ya. Saya berharap selain yang ada di sini, saya sangat berharap ini mudah-mudahan bisa tersebar kepada para jawara-jawara yang melihat daripada tayangan ini. Ayo bergerak bersama. Kalau kita nggak bergerak, maka kita akan selalu beginikan. Ya, saya hanya mengutip satu hadis Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisan wa illam yastati fa biqalbi fadzalika aqabul iman. Hadis Nabi mengatakan barang siapa yang melihat satu kemunkaran, satu kezaliman, satu kebiadaban, baik yang dilakukan oleh penguasa ataupun siapapun, maka rubahlah dengan tanganmu, rubah dengan kekuatanmu, rubah dengan kekuasaanmu, rubah dengan wewenangmu. Fa illam yastati fa bilisan, kalau kau nggak mampu, rubah dengan lisanmu. Fa illam yastati, kalau lisanmu nggak mampu, fa biqalbi, ingkari dengan hatimu. Cuma pertanyaan saya adalah, bagi kalian yang berjiwa, yang masih berbadan kekar, berbadan segar, berbadan kuat, berbadan sehat, ketika ada saudara-saudara kita dizolimi, kalian diam, maka kalian dikatakan lemah iman oleh baginda Nabi. Pertanyaannya adalah, apakah kalian yang memang diberi kekuatan, diberi tenaga kuat, diberi keahlian dalam bersilat, kalian tidak mampu menggunakan daripada itu semua, kalian rela dikatakan lemah iman? Kalau kalian rela dikatakan lemah iman, silakan kalian diam saja dengan hati kalian. Maka tanggal 13 besok, ayo kita bersamai tokoh-tokoh kita kepung daripada Polda Metro Jaya, kita tunjukkan bahwa kebenaran harus tetap tegak di negara Indonesia, dan mereka yang terzolimi saat ini wajib bagi kita untuk membela mereka, dan bagi mereka yang zolim, jangan sekali-kali kalian akan melakukan kezoliman terus, karena pada saatnya kalian akan pulang pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Dalam pada itu, saya menganjurkan teman-teman di Polda Metro Jaya supaya meluangkan waktu barang 5-6 hari. Untuk apa? Untuk membaca buku putih karya trio Roy Simon Tifa setebal ini 700 halaman persis. Ini buku putih tentang Jokowi. Menurut saya ini seperti tesis PhD program, ya, untuk meraih PhD di kampus-kampus ternama. Misalnya ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ya. Ini bisa menjadi contoh sebuah disertasi yang sangat bagus karena sangat lengkap. Betul-betul sangat lengkap, ya.
Jadi Mas Polda Metro, tolong ini dibaca juga supaya Anda ini tidak kemudian ambil kesimpulan meloncat, sementara kenyataannya memang Pak Jokowi itu nggak punya ijazah. Gitu. Kalau punya kan ini loh ijazah saya selesai. Saya pernah mengatakan dulu dalam sebuah video bahwa sesungguhnya 7 menit bisa selesai. Ya. Jadi andai kata Pak Jokowi tidak mau datang, mungkin mengutus orang seknek ya, membawa ijazah SD, SMP, SMA sampai insinyur kehutanan itu, yang misalnya ada, ya tunjukkan, wassalam, selesai. The case is closed. Ya. Kalau memang mau dihukum si Bambang Trimulyono, apa itu juga bersama Gus Nur misalnya, monggo ya. Tetapi sama sekali sampai sekarang tidak pernah ada orang bisa melihat yang katanya asli itu. Ya. Jadi ini sebuah musibah politik sesungguhnya, saudara-saudara. Ya. Nah, karena itu saya ingin memberikan nasihat, boleh, masukan boleh ya, kepada teman-teman polisi dari Metro Jaya. Jadi janganlah memaksa diri. Karena jadi bahan ketawaan masyarakat, Pak nggak eman-eman. Jadi kita tetap masih mengharapkan Polri kita menjadi sebuah contoh keteladanan, sebuah lembaga negara yang menjaga keamanan, ketertiban umum, dan lain-lain. Jadi tolong ditinjau kembali, karena kalau betul Polda Metro mau menangkap 8 tokoh tadi, kemudian dengan dipaksakan, ya dengan menekuk-nekuk hukum, ya, lantas dijebloskan ke penjara misalnya, saya kira akan semakin kacau. Nah, jadi saya kira pemerintah Prabowo sudah banyak sekali masalah, kalau ditambah lagi masalah ijazah Jokowi yang sudah jelas-jelas palsu, tidak punya, jadi untuk apa? Saya kira segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tentang kasus ijazah palsunya Jokowi. Ini dia dari pengacara cerdas yang paham ilmu hukum juga paham ilmu agama. Kita lihat. Menyampaikan sebuah hadis yang relevan sekali dengan hiruk pikuk bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddiquna fihal kadhib wa yukadzibuna fihas shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawanu fihal amin fayantiku fiha ruwaibidah. Qila fama ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafi fi amril ammah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kala akan datang tahun-tahun penuh kebohongan, tahun-tahun penuh tipu daya, tahun-tahun penuh dengan fitnah. Yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap bohong, yang khianat diberi amanah, yang amanah dianggap khianat. Lalu ketika itu akan ada ruwaibidah natik berbicara. Kemudian para sahabat bertanya, karena istilah ruwaibidah itu belum dikenal para sahabat kita itu. Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, at-tafihu ar-rijalu tafi fi amril amah. Orang-orang bodoh yang bicara kepentingan publik, bicara urusan publik, yang dia menipu publik dengan berbagai sarana yang ada. Saya mau bicara tentang soal jangan menyakiti orang lain, bahkan lebih tinggi derajatnya daripada menyakiti orang lain, jangan menyakiti rakyat. Kalau hari ini kritik ijazah saudara Joko Widodo dianggap menyakiti saudara Joko Widodo, baik, kami terima. Karena itu fokus saja pasalnya 310 KUHP dan 311 KUHP, jangan diseludupkan pasal 35 Undang-Undang ITE, jangan diseludupkan pasal 32 ITE. Yang kedua, kalau memang saudara Joko Widodo merasa tersinggung, bagaimana dengan rakyat yang hari ini sudah sekian kali dibohongi? Mobil SMK 11.000 triliun, anak-anakku tidak ikut politik, tidak ada import, dan seterusnya. Apakah rakyat tidak sakit hati? Coba lihat ekonomi kita hari ini. Apakah dalam periode ini ada kebaikan di negeri ini sehingga rakyat boleh
boleh merasa bahagia. Kalau ada yang bahagia dengan alokasi anggaran dari saudara Joko Widodo, silahkan. Tetapi hak rakyat juga kalau merasa terzolimi. Dan memang faktanya, saya pun merasa terzolimi. Dan jangan katakan orang yang sedang berjuang melawan kezoliman, melawan kebohongan, itu sebagai menyakiti. Harusnya bertanya, apa yang telah kau lakukan pada rakyatmu sehingga rakyatmu sakit? Pak Jokowi, kalau melihat ini, tolong apa yang kau lakukan pada rakyatmu, bangsamu, sehingga urusan yang sepele hanya menunjukkan selembar ijazah kau tidak lakukan. Kau tidak punya sikap negarawan, lebih memilih proses hukum dan ingin mengambil pilihan memenjarakan seorang ibu yang punya anak hanya demi kepuasan. Ya, itu dia pernyataan yang tegas dan lugas. Pemerintah kita berperan luar biasa dalam melakukan kejahatan perang ini diam-diam. Saya mau kasih tahu teman-teman, tapi ini agak geser konteksnya ke wilayah Asia. Teman-teman tahu nggak Indonesia itu menjual 400 juta peluru ke Myanmar? Itu data dari mana? Oh, itu data penelitian saya. Oke. Pernah dipaparkan di TV-TV karena tahun pemilu, karena kami segera dituding sebagai anti asing ya. Kita stop waktu itu. 2024 atau Menjelang 2024 launching hasil penelitian kejahatan perang Indonesia yang melibatkan Jokowi. 400 juta peluru dikirim menjelang kudeta Myanmar. Peluru itu pasti dipakai untuk membunuh warga sipil. Siapa warga sipilnya? Tidak hanya warga sipil Myanmar, tetapi juga Rohingya. Kalau bicara konteks agama, ini saudara Muslim. Makanya hasil penelitian itu keluar dalam bentuk buku. Judulnya Ibarat Satu Tubuh. Artinya, sebagai Muslim, satu tubuh disakiti, dirasakan oleh tubuh yang lain. Etnis Rohingya yang disakiti, dibunuh oleh peluru-peluru dari Indonesia, itu sakitnya tidak hanya di sini, tapi harusnya di seluruh tubuh kita. Jadi bayangkan pemerintah kita terlibat di 4 kementerian. Dan itu valid datanya? Valid datanya, tidak dibantah sampai sekarang oleh pemerintah kita. Oke. Oleh 4 kementerian. Kementerian Pertahanan waktu itu Pak Prabowo, Kementerian BUMN masih Pak Erick Thohir waktu itu, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan. Oke. Bisnis senjata. Nah, bayangkan bisnis itu kalau ditelusuri petanya itu mengalir dari Indonesia, Myanmar, hingga Rusia dan Israel. Anda bayangkan keterlibatan pemerintah Anda dan masih menuduh kami ini sebagai anti-anti asing. Saya hanya bisa berucap terima kasih. Ada orang menuduh kita anti-anti asing, tapi dia bicara begitu fasih dan lancar urusan bisnis dengan orang asing. Para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan misalnya publik. Berdasarkan hasil mentang-mentang kau terus sama polisi, gitu loh. Nah, kalau tuduhan ini nanti tidak benar di pengadilan, maka kami akan tuntut kepolisian. Begitu aja. Kalau tuduhan memanipulasi, mengedit dokumen elektronik yang dituduhkan kepada kami akan menuntut kepolisian 126 triliun 1 tahun anggaran kepolisian. Gitu. Enak sekali. Ya, enak sekali menuduh orang memanipulasi, merekayasa tanpa ditunjukkan. Ya, kita lihat nanti di pengadilan. Gitu. Tetapi, ya, kalau tidak terbukti kami memanipulasi, mengedit, ya, itu tuduhan palsu, ya, tuntutan palsu, saya minta kepada tim hukum untuk menuntut kepolisian sebesar 1 tahun anggaran kepolisian, yaitu 126 triliun, biar nggak gajian mereka, biar jangan main-main. Gitu. Enak kali menuduh-nuduh. Gitu. Kalau tindak pidana lain dipraktekkan, mana yang dilakukan? Kalau kami cuma statement aja begitu,
mengedit, mereka memanipulasi. Nah, ini hari ini adalah di pihak kepolisiannya, dalam ini Kapolrinya gitu. Karena kalau Kapolrinya masih Sigit, ini kasus ijazah palsu sampai kiamat juga nggak akan benar terbongkar secara fair. Kenapa? Karena Sigit ini, Kapolri ini pertama memang bagian daripada geng Solo, orang yang diangkat oleh Jokowi ya tahun 2021 dan sekarang udah 2025, udah hampir 4 tahun, Mbak, udah hampir 5 tahun. Ini Kapolri terlama sepanjang sejarah Indonesia, ini nggak pernah terjadi gitu loh. Ini menimbulkan kecurigaan di kalangan publik juga bahwa sebenarnya ada sesuatu sih yang besar sehingga si Sigit ini dipertahankan, Kapolri pertahankan. Nah, hemat saya, kenapa Kapolri tetap dipertahankan? Sebenarnya bukan persoalan kinerja segala macam, dia hanya untuk mengawal kasus ijazah ini, Mbak. Ijazah Jokowi ini supaya nggak jebol. Coba bayangkan kalau misalkan Kapolrinya bukan Sigit, mungkin kasus ijazah ini akan jebol. Kalau kasus ijazah ini jebol secara fair, saya yakin memang ijazah Jokowi memang nggak ada. Abang mau menyampaikan bahwa Pak Jokowi menitip pesan agar ada pihak tersangka untuk kasusnya ini. Ya, kan kalau kita lihat dari rangkaiannya, misalkan dulu habis kerusuhan itu dulunya Prabowo presiden itu kan akan gembar-gembor bikin bentuk tim reformasi kepolisian, ya kan, bergulir tuh nama-nama sekian bla bla bla, ya kan. Ujung-ujungnya bahkan Kapolri mendahului presiden menyiapkan nama-nama 52 orang jenderal itu loh untuk menjadi tim reformasi. Sebenarnya presiden sampai detik terakhir ini, sampai hari ini maksud saya tidak ada lagi yang namanya tim. Bagaimana cara termulus itu di dalam berargumen dan mereka itu tidak bisa berargumen sama sekali. Dan sekarang saya katakan juga selamat kepada Polda Metro Jaya karena Anda itu sekarang sudah ada di barisan orang-orang yang tidak memakai akal sehat, tidak memakai logika, tidak memakai cara berargumen dengan baik dan benar. Kejadian seperti ini, penelitian terhadap dokumen publik di Amerika itu pernah terjadi beberapa kali. Saya lihat di sini ada 3 contoh begitu. Di US, yang satu ada yang namanya kasus Killian Documents itu tahun 2004. Kemudian kasus Obama Birth Certificate itu 2008 sampai 2011 kasusnya itu. Kemudian ada kasus Pentagon Papers itu tahun 1971. Jadi penelitian terhadap dokumen publik itu sudah ada sejak dulu. Penelitian itu tidak bisa dipidanakan. Itu di negara-negara yang sudah maju tuh ya. Ya kalau di Indonesia sebagaimana yang kita saksikan sekarang, makanya saya katakan tadi sekali lagi selamat kepada Polda Metro karena Anda sudah berada di barisan orang-orang dungu. Di negara isinya para maling, kita bongkar misalnya proyek strategis nasional itu secara seluruhnya sepanjang kekuasaan Jokowi sampai awal Prabowo ini itu menghabiskan sekitar 1.515 triliun. Saya telusuri di PPATK itu ternyata yang dikorupsi dari 1.500 lebih itu sekitar 510 triliun. Jadi 36% dari proyek strategis nasional itu dikorupsi. Dan itu masuk ke semua pejabat. Diduga kuat juga masuk ke Solo. Jadi bayangkan 36% dari proyek itu bocor. Lalu apakah itu tidak tepat kalau dikatakan itu kleptokrasi? Saya melihat ini sangat klepto. Di tengah rakyat sedang susah, di tengah pengangguran terus terjadi. Itu satu, untuk menyimpulkan bahwa betapa kleptonya kekuasaan ini. Yang kedua, seorang sosiolog korupsi, Syed Hussein Nasr, yang pertama kali menulis tentang sosiologi korupsi, itu menjelaskan di antara ciri potensi besar korupsi itu adalah kerahasiaan. Jadi kebijakan itu menyimpan kerahasiaan, sesuatu yang disembunyikan begitu. Saya menduga kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan tahun 2021. Itu tentu bukan persoalan sederhana, karena pasti pihak Cina itu meminta kejelasan, termasuk juga jaminan. Tapi kita nggak punya akses untuk membongkar apakah perubahan peraturan presiden itu ada jaminan khusus. Dalam beberapa studi yang dilakukan oleh beberapa NGO Jerman, meneliti tentang sejumlah kontrak Cina dengan negara-negara Afrika dan Asia, itu ditemukan kontrak-kontrak tertentu yang rahasia itu negara memberikan jaminan khusus kepada Cina itu dalam bentuk tanah misalnya. Kasus Sri Lanka itu
ada jaminan 15.000 meter tanah yang kemudian ketika Sri Lanka gagal mengembalikan utang, pelabuhan Hambantota di situ diambil alih oleh Tiongkok. Saya khawatir kita ada yang dijaminkan kepada pemerintah atau kalau mereka atas nama China Development Bank ya, dan beberapa perusahaan kereta cepat Cina, jaminan apa yang kita berikan kepada Tiongkok sehingga kemudian sampai kemudian merubah peraturan presiden oleh Presiden Jokowi itu? Saya khawatir jangan-jangan wilayah Halim itu sudah ada yang diagunkan, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara sore ini. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat, tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang nggak punya malu. Nggak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara, tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan, dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan. Asal aparat mau jujur Dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusul dalam hari ini Polri, cobalah kau jujur, cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja nggak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PT IKA sampai ke Sespati dan segala macam. Nggak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Dan pada kesempatan ini juga bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana? Pak Presiden, kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah gak punya presiden. Oh, dia harus bertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden Prabowo. Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ini semua gaduh karena pemerintah nggak jelas. Dalam hari ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Mudah, ini bukan masalah sulit. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal,
TNI dan Polri, baik itu profesor dokter, saya tahu melindungi. Karena dia tahu kalau Jokowi terbukti penipu, dia juga akan terangkat. Tapi Pak, bapak-bapak yang saya katakan tadi jadi begundalnya Jokowi, Pak, bapak itu punya malu nggak? Saya himbau sini, keluarga dari bapak-bapak pelindungnya ini, malu nggak? Kalau punya pimpinan rumah tangga penipu juga, kau makan lagi hasilnya dari hasil menipu itu. Itu di dunia, di akhirat kita lihat nanti. Kita ketemu di akhirat bareng-bareng semuanya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya bilang yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung-pelindung dia itu. Yang saya katakan tadi, ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor doktor, itu lebih busuk lagi. Nah karena itu mulai sekarang ini sadarlah, sadar kau, dan coba hidupkan lagi, bangunkan lagi rasa malumu. Udah cukup puas kok kau di dunia 10 tahun ini? Kurang. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi pada kesempatan ini saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit, sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, nah itu yang saya katakan. Jadi pada masyarakat, jangan terkecoh dengan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Dia bukan hanya soal ijazah, tapi dia udah ngerusak bangsa ini 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kalau masih ada yang bilang, oh dia hebat, ya kita ketemulah, kita diskusi di mana hebatnya Jokowi dibandingkan presiden sebelumnya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan rakyat mengerti kenapa kita berbicara masalah ijazah Jokowi. Karena ini orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Ini kalau dibiarkan bahaya buat anak cucu kita dan untuk kelangsungan NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan rahasia lagi bahwa masyarakat kita itu taunya Jokowi itu pembohong. Ini dia tidak berpendidikan sekaligus pembohong. Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau dia tunjukkan, pasti palsu. Tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Berarti Jokowi memang takut ketahuan. Berarti memang palsu. Sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Jokowi itu punya semacam frame berpikir yang intelek. Sehingga karena itu saya tidak pernah percaya omongannya. Membohongi institusi negara, membohongi seluruh rakyat Indonesia, melanggar konstitusi. Masa dia melenggang begitu saja? Saya selaku mantan Polri hari ini sangat berduka dan sangat marah kepada Polri yang telah melakukan kebiadaban dengan melakukan hal yang katanya sudah minta maaf dan tidak sengaja. Memang tak, saya yakin anak-anak Brimob itu tak pula sengaja mau menabrak mati, tetapi ini ekses dari perintah yang tidak jelas, komando yang ngawur, dan kepemimpinan ayam sayur yang dipimpin oleh namanya Listio Sigit. Mungkin kesempatan bagus ini kita mulai gaungkan malam ini, bila perlu ganti Kapolri. Kami Polri ini sedih dan tahu persis merubah Polri itu semudah membalikkan tangan. Ganti aja Kapolrinya. Hari ini diganti kucing, besok pagi semua Polri jadi kucing. Besok lusa diganti dengan ayam, Polri semua jadi ayam. Tapi kalau hari ini Kapolrinya adalah Ternak Mulyono, selamanya akan jadi Ternak Mulyono. Maka itu mudah-mudahan ini satu momen yang bagus untuk kita bersuara menghadapi, memiliki penegak hukum
yang kembali ke kitahnya sebagai pelayan pelindung dan berada di barisan bersama-sama masyarakat. Selamat berjuang Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond, dan Ibu Tifa. Semoga perjuangan ini tidak mengendor. Biasa itu ditantang, diambil kiri kanan untuk menciutkan nyali. Tapi saya paham Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini adalah petarung, pejuang, pantang mundur sampai dengan berhasil. Selamat, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjuangan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bagian yang kami edit? Saya minta kepada tim hukum, ketika ini diuji di pengadilan dan tuduhan mengedit, memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan cara tidak ilmiah ini tidak terbukti, ayo kita tuntut Polda Metro Jaya atau Polri sebesar 126 triliun rupiah, 1 tahun anggaran kepolisian. Jangan main-main kalian menuduh kami hanya karena kalian punya kuasa untuk menangkap dan menahan orang. Atau setidaknya berani nggak menampilkan siapa itu ahli kalian yang mengatakan ini tidak ilmiah? Berani nggak? Ilmiah itu terbuka, bisa diuji oleh orang lain, bukan di ruang penyidikan, di depan penyidik yang nggak tahu apa-apa bidang ini. Di Google menulis polisi jahanam Indonesia. Itu saya. Kami Polri ini sedih dan tahu persis merubah Polri itu semudah membalikkan tangan. Ganti aja Kapolrinya. Hari ini diganti kucing, besok pagi semua Polri jadi kucing. Besok lusa diganti dengan ayam, Polri semua jadi ayam. Tapi kalau hari ini Kapolrinya adalah Ternak Mulyono, selamanya akan jadi Ternak Mulyono. Oh, KPPS, kemudian kematian penonton di Kanjuruhan yang tak diusut dengan benar. Awalnya adalah ijazah palsu ini. Karena itu dengan buku ini saya berharap memberikan informasi, meyakinkan rakyat kalau Jokowi ini memang bajingan yang telah menipu kita. Lupa dengan pondasi dasar dalam berbangsa bernegara. Saya selaku mantan Polri hari ini sangat berduka dan sangat marah kepada Polri yang telah melakukan kebiadaban dengan melakukan hal yang katanya sudah minta maaf dan tidak sengaja. Memang tak, saya yakin anak-anak Brimob itu tak pula sengaja mau menabrak mati, tetapi ini ekses dari perintah yang tidak jelas, komando yang ngawur, dan kepemimpinan ayam sayur yang dipimpin oleh namanya Listio Sigit. Mungkin kesempatan bagus ini kita mulai gaungkan malam ini, bila perlu ganti Kapolri. Kami Polri ini sedih dan tahu persis merubah Polri itu semudah membalikkan tangan. Ganti aja Kapolrinya. Hari ini diganti kucing, besok pagi semua Polri jadi kucing. Besok lusa diganti dengan ayam, Polri semua jadi ayam. Tapi kalau hari ini Kapolrinya adalah Ternak Mulyono, selamanya akan jadi Ternak Mulyono. Maka itu mudah-mudahan ini satu momen yang bagus untuk kita bersuara menghadapi memiliki penegak hukum yang kembali ke kitahnya sebagai pelayan pelindung dan berada di barisan bersama-sama masyarakat. Selamat berjuang Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond, dan Ibu Tifa. Semoga perjuangan ini tidak mengendor. Biasa itu ditantang, diambil kiri kanan untuk menciutkan nyali. Tapi saya paham Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini adalah petarung, pejuang, pantang mundur sampai dengan berhasil. Selamat, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjuangan berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.